Banyak orang bilang nikah muda itu adalah bunuh diri finansial. Tapi menurut gua, justru pacaran yang lama itu adalah bunuh diri finansial sesungguhnya. Oke, gua akan jelaskan logika operasional cost, tapi menurut pengalaman gua ya. Disclaimer, ini menurut pengalaman gua. Oke, pas pacaran, pengeluaran gue itu jadi absurd gitu, nggak terukur. Kenapa? Karena setiap cewek gua marah, mantan gua marah, pacar gua marah dulu, itu gua selalu kayak pengen ngasih sesuatu gitu. Jadi kayak keluarin duit terus, ngajak bioskop, ngajak main ini, ngajak main itu. Jadi kayak ketika ketemu itu kayak sayang banget gitu. Nih mumpung ketemu nih, gue harus all in gitu. Nah, mindsetnya tuh kayak gitu teman-teman. Karena apa? Karena kita tuh nggak punya kontrol teman-teman ya. Pas cewek ngambek tadi ya kan, kita keluar duit buat sogokan lah kita bisa bilang ya. Terus karena ketemunya jarang tadi ya kan, jadi kayak ini mumpung ketemu nih, gue all in, harus gue all in gitu supaya dia terus sayang sama gue gitu. Tapi fakta pahitnya yang udah gue rasakan teman-teman ya, itu gua jadinya bakar duit buat nyenengin orang yang statusnya masih orang lain. Siapa? Coba lu bayangin. Pacar lu yang mantan lu atau pacar lu sekarang itu siapa? Gak, bukan siapa-siapa gitu. Ya kan? Dan belum tentu juga ya cewek lu sekarang itu bakal jadi bini lu, bakal jadi istri lu. Belum tentu. Siapa yang bisa memastikan kalau cewek lu sekarang jadi istri lu nanti gitu. Ya kan? Itu namanya investasi bodong. Nah, for your information, gue ini udah nikah. Gue umur 20 ya. Gue umur 20 udah nikah. Sekarang gue umur 21, udah 1 tahun nikah. Dan udah punya anak umur 3 bulan. Dan pas gue nikah, semuanya itu jadi full kontrolnya gue. Ya, istri gue itu jadi full kontrol gue. Maksudnya apa? Maksudnya kalau istri gue kelaparan dan enggaknya itu tergantung gue gitu. Jadi full kontrol gitu kan. Dan pengeluaran jadi satu pintu. Ya kan? Sama-sama. Karena istri gue ikut gue kan. Nah, jadi kita bisa hemat bareng. Kita bisa hemat bareng, mau boros boros bareng gitu. Dan ketika boros yang ngerasain rugi dan enggaknya kan bareng-bareng gitu. Jadi berasa gitu dan ada yang ngingetin juga gitu. Nah, ini rahasia gue nih ya. Gue nikah muda itu bukan sekonyong-konyong pengen nikah gitu ya. Tapi ada ini salah satu alasannya ya. Jadi gue nikah muda itu sengaja buat mencari apa? Buat mencari stres teman-teman. Karena gue ya alhamdulillah qadarullah gue itu terlahir dari orang tua yang udah punya duit gitu. Ya PNS lah, punya gaji tetap gitu. Jadinya kehidupan gue tuh kayak gak ada stres gitu. Makanya gue nikah tuh pengen mencari itu gitu. Nah, ketika gue bujang, ya target gue adalah cukup buat makan gue sendiri gitu kan. Ya santai aja gitu. Ya terserah gue mau enggak gitu kan. Tapi pas gue nikah, ada nyawa orang lain, ada jiwa orang lain yang menggantungkan hidupnya itu ke gua gitu. Dan itu adalah tekanan ya kan. Mau gak mau gua harus kerja keras, gua harus memutar otak gua untuk mencari nafkah ya kan. Dan tekanan itu yang bikin gue tuh larinya kenceng banget buat cari duit. Nah teman-teman gini, di umur gue yang sekarang 20 21 mahasiswa semester akhir, coba kita bandingin sama teman-teman gua ya. Otaknya teman-teman gua pasti kuliah ya kan, beresin kuliah. Mungkin ada yang cari duit, ada yang enggak. Dan terakhir nih, ada yang satu ngeganggu nih. Drama ngebucin, ya kan? Entah itu, wah gua nggak bisa cari cewek yang bener. Cewek gua kesel gini. Banyak banget gitu masalahnya, ya kan? Tapi gue masalah cewek, masalah drama percewean itu udah kelar teman-teman. Jadi otak gue isinya apa? Full cari duit. 100% full cari duit. Energi gua terlampiaskan semuanya untuk cari duit. Jadi gue fokus gitu. Nah, gue di sini sebagai orang yang udah berpengalaman gitu ya, pacaran pernah, nikah pernah, dan gue udah tahu perbandingannya apa gitu. Gue juga pernah ya kan, bucin yang sampai keluar duit banyak gitu. Gue juga pernah di posisi teman-teman ya. Kalau teman-teman yang masih kayak gitu ya. Nah, sekarang gue mau ngajak apa? Mau ngajak berpikir dengan secara logika gitu ya, secara logika, secara laki-laki gitu ya. Jadi buat lu cowok-cowok ya, stop hambur-hamburin duit buat hadiah pacar yang belum jelas statusnya. Itu orang lain, bro. Ya, itu orang lain, bukan siapa-siapa loh. Asli, mending lu keluarin duit lu untuk ibu lu misalkan, untuk adik lu, untuk kakak lu, ya kan? Jangan ke orang lain. Ya kan, karena orang lain kalau lu putus misalkan nih, lu udah ngasih hadiah nih, terus lu putus. Itu jadinya lu kayak ketipu, Bos. Nah, gue sekarang kayak membandingkan kan, kalau menurut gue ya lebih baik lu kalau misalkan emang gak bisa nih, tanpa cewek ini gak bisa nih, ya lu ambil nikah muda aja gitu. Nikah muda, tapi ingat, jangan nikah muda cuma modal cinta. Itu goblok namanya, ya kan? Tapi nikah muda sebagai strategi akselerasi. Yang gue rasain ya, kalau orang waras ya, jadi
menurut gua tuh nikah itu bikin lu tuh dewasa karena tanggung jawab, lu bisa belajar gitu. Bukan karena umur ya. Semua usia kalau misalkan udah nikah otomatis dia tanggung jawab gitu karena ada orang yang harus dia tanggung, yang harus dia apa ya namanya? Ya ada orang yang bergantung gitu hidupnya sama dia gitu. Jadi mau gak mau lu harus apa orang itu yang nikah itu harus memaksa dirinya untuk mencari duit untuk menanggung orang itu gitu. Istri menanggung cewek itu gitu. Jadi buat teman-teman itu sharingnya dari gua ya, perbandingannya antara nikah muda dan pacaran gitu ya teman-teman. Asli ya, gue tuh udah pacaran sering banget teman-teman ya. Mau percaya apa enggak, tapi pacaran itu malah bikin gue tertahan gitu untuk mengeluarkan potensi diri gue. Jadi buat teman-teman semoga ini bisa jadi pembelajaran atau bisa belajar lah ya, buat teman-teman belajar gitu. Sekedar sharing aja buat teman-teman. Kalau mau komen langsung aja komen ya. Mau itu kritik mau apa komen aja teman-teman. Atau mau teman-teman mau bahas topik apa lagi, entah itu teman-teman penasaran tentang nikah muda atau penasaran tentang apa, coba tulis di kolom komentar aja teman-teman ya.